Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini, Senin 4 Mei 2020. Said Didu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, dan menimbulkan keonaran pada masyarakat. Said Didu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Said Didu berpotensi menjadi tersangka. Bahkan kemungkinan Said Didu ditahan. Ia terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengaku siap menjadi penjamin jika Said Didu ditahan polisi. Meski begitu, pendiri Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA ini berharap kasus Said Didu dan Luhut Binsar Panjaitan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya mendorong penyelesaian persoalan Pak Luhut dan Pak Said Didu secara kekeluargaan. Bila perlu, saya siap menjadi penjamin secara hukum agar Pak Said Didu jangan sampai ditahan. Saya juga yakin tidak ada maksud Pak Luhut celakakan Pak Said Didu. Beliau orang baik, kata Habibur Rahman melalui akun Twitternya Senin 4 Mei 2020. Pria kelahiran Metro Lampung 17 September 1974 ini mengatakan, penahanan Said Didu merupakan hal terburuk yang harus diantisipasi. Kita berharap dan perjuangkan yang terbaik, tapi sebagai orang hukum tetap kita antisipasi yang terburuk, karena ada pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 1946 yang ancaman di atas 5 tahun, katanya. Habibur Rahman menilai, pernyataan Said Didu yang membuat Luhut tersinggung bukanlah serangan pribadi. Saya sudah baca klarifikasi Pak Said Didu terkait Pak Luhut. Menurut saya jelas bukan serangan pribadi. Sepertinya maksud beliau bahwa orientasi Pak Luhut adalah bagaimana negara mendapatkan keuntungan finansial. Tidak ada yang salah di antara beliau berdua, cuma beda pendapat, imbuhnya. Di sisi lain, pegiat media sosial Iwan Sumule mengkritik kubu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan Said Didu ke polisi. Akibat laporan kubu Luhut, Said Didu dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi terlapor pada Senin 4 Mei 2020. Mantan sekretaris BUMN itu akan diperiksa terkait dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, dan menimbulkan keonaran di masyarakat. Ia diduga melanggar Undang-Undang ITE. Menanggapi hal itu, Iwan Sumule menyebut laporan Luhut merupakan bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap orang yang kritis. Berdemokrasi itu butuh kecerdasan dan kewarasan. Laporan LBP ke polisi merupakan kriminalisasi dan upaya pembungkaman terhadap yang kritis, kata Iwan melalui akun Twitternya Jumat 1 Mei 2020. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem itu menegaskan pihaknya akan mendukung Said Didu untuk melawan upaya kriminalisasi dan pembungkaman. Prodem tetap bersama M. Said Didu melawan kemungkaran ini, tambah Iwan. Iwan juga menyoroti mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang justru menjadi kuasa hukum Luhut Panjaitan. Dan menjijikkan ketika mantan Ketua YLBHI malah jadi pembela pembunuh demokrasi, tandas Iwan Sumule. Sementara itu,
Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia atau LPP MII, Kamilov Sagala, menyayangkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan eks-sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Muhammad Said Didu ke polisi. Menurutnya, para pihak terkait sebaiknya tidak membawa polemik tersebut ke ranah hukum, tetapi arahkan kepada pendewasaan masyarakat atas kebebasan berekspresi. Apabila dibawa ke pengadilan, maka akan timbul asumsi masyarakat bahwa segala sesuatu yang menyinggung pribadi dapat dilaporkan ke polisi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini, Senin 4 Mei 2020. Said Didu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, dan menimbulkan keonaran pada masyarakat. Said Didu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Said Didu berpotensi menjadi tersangka. Bahkan kemungkinan Said Didu ditahan. Ia terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman mengaku siap menjadi penjamin jika Said Didu ditahan polisi. Meski begitu, pendiri Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA ini berharap kasus Said Didu dan Luhut Binsar Panjaitan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya mendorong penyelesaian persoalan Pak Luhut dan Pak Said Didu secara kekeluargaan. Bila perlu, saya siap menjadi penjamin secara hukum agar Pak Said Didu jangan sampai ditahan. Saya juga yakin tidak ada maksud Pak Luhut celakakan Pak Said Didu. Beliau orang baik, kata Habibur Rahman melalui akun Twitternya Senin 4 Mei 2020. Pria kelahiran Metro Lampung 17 September 1974 ini mengatakan, penahanan Said Didu merupakan hal terburuk yang harus diantisipasi. Kita berharap dan perjuangkan yang terbaik, tapi sebagai orang hukum tetap kita antisipasi yang terburuk, karena ada pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 1946 yang ancaman di atas 5 tahun, katanya. Habibur Rahman menilai, pernyataan Said Didu yang membuat Luhut tersinggung bukanlah serangan pribadi. Saya sudah baca klarifikasi Pak Said Didu terkait Pak Luhut. Menurut saya jelas bukan serangan pribadi. Sepertinya maksud beliau bahwa orientasi Pak Luhut adalah bagaimana negara mendapatkan keuntungan finansial. Tidak ada yang salah di antara beliau berdua, cuma beda pendapat, imbuhnya. Di sisi lain, pegiat media sosial Iwan Sumule mengkritik kubu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan Said Didu ke polisi. Akibat laporan kubu Luhut, Said Didu dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi terlapor pada Senin 4 Mei 2020. Mantan sekretaris BUMN itu akan diperiksa terkait dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, dan menimbulkan keonaran di masyarakat. Ia diduga melanggar Undang-Undang ITE. Menanggapi hal itu, Iwan Sumule menyebut laporan Luhut merupakan bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap orang yang kritis. Berdemokrasi itu butuh kecerdasan dan kewarasan. Laporan LBP ke polisi merupakan kriminalisasi dan upaya pembungkaman terhadap yang kritis, kata Iwan melalui akun Twitternya Jumat 1 Mei 2020. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi atau Prodem itu menegaskan pihaknya akan mendukung Said Didu untuk melawan upaya kriminalisasi dan pembungkaman.
Prodem tetap bersama M. Said Didu melawan kemungkaran ini, tambah Iwan. Iwan juga menyoroti mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang justru menjadi kuasa hukum Luhut Panjaitan. Dan menjijikkan ketika mantan Ketua YLBHI malah jadi pembela pembunuh demokrasi, tandas Iwan Sumule.